ketemu dokternya, kedokteran nuklir. Akhirnya dia lihat hasilnya, dia kaget juga hasil yang 2009 ini. Dia bilang, loh ini saya yang buat. Loh, maksudnya yang buat gimana dok? Kan saya baru-baru ketemu dokter ini. Ini ada inisialnya GG. GG ini dulu saya kan tugas di Hasan Sadikin. Ini saya yang buat ini. Namanya Gani Gunawan. Ini inisialnya GG. Saya baru perhatikan, oh iya ada inisial GG di sebelahnya tanda tangan kepala polikliniknya nuklir itu. Terus saya gimana dok? Ini sekarang perbandingan kalau berarti dokter yang lihat sama dokter yang bos sama dokter ini yang tunjukkan gimana dok? Dia bilang hasilnya bagus tuh. Loh, bagus gimana dok maksudnya? Hasilnya 2009 sudah 16 tahun ini 2025 hasilnya lebih bagus. Loh kok bisa dok? Ya bisa aja, mungkin bapak diet atau ada apa lifestyle yang beda lain. Saya pikir, waduh. Terus saya kan pernah juga konsul sama dokter intervensi yang direkomendasikan dari dokter Sulam untuk coba cek dokter intervensi. Dia kan nakut-nakuti saya bisa silent killer kalau ini tidak ada keluhan, tidak apa ini bahaya kalau kamu tidak segera dikerjakan ya. Karena kan ternyata 8 April itu sudah disetujui, jadi tidak perlu tunggu setahun. Ternyata ada pekerjaan yang lebih cepat. Jadi 8 April saya sudah setuju untuk kalau mau bisa dibedah dan gitu. Akhirnya saya pikir ya ngapain saya bedah. Akhirnya ya itu. Nah ini saya tanya ke dokter nuklirnya itu, dok ini kok dokternya nakut-nakutin ini ada silent killer kemungkinannya gimana dok untuk heart attack tuh. Ya bapak dengan keadaan gini kemungkinannya kecil. Ya kemungkinannya ada angiogenesis karena bapak apalagi bapak ya olahraga rutin jalan kaki aja gitu kemungkinannya kecil dia bilang gitu. Nah, saya masih belum belum ini kan saya cerita dengan dokter nuklir ini kalau itu kok dokternya yang mau bedah kok nakut-nakuti ada silent killer ini dok kalau didiemin aja lama-lama nggak ada keluhan ini lebih bahaya dia bilang gitu. Ya kemungkinannya kecil sekali karena dengan keadaan bapak ini jantungnya karena jantung itu kedokteran nuklir itu ternyata begini Bapak, Ibu mungkin ada gambaran. Jadi jantung saya itu seperti sawah, ya, sawah satu lingkaran sawah, kotak sawah gitu. Jadi proses nuklir itu jantung saya itu dibelah, jadi dipotong-potong tipis-tipis gitu, vertikal dan dipotong-potong horizontal. Dan itu ada pembuluh darahnya sampai ke otot-otot itu kelihatan semua. Otot-otot saya itu penuh dengan aliran darah semua. Jadi sawah saya ini hampir tidak ada cacat. Hmm. Kan lebih baik kan 16 tahun berarti kan seharusnya secara manusiawi kan 16 tahun berikutnya lebih tua kan lebih jelek harusnya. Bermasalah, lebih bermasalah. Ya, nah ini lebih bagus. Jadi sawah saya itu teraliri darah semua. Bagus. Salah satu indikasinya ya saya baru dengar ini. Bapak Ibu, sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah sebuah ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengetahuinya dan kemudian kemudian kita bisa bisa selalu punya harapan bahwa angiogenesis juga bisa terjadi pada jantung kita. Begini, ini Bapak Ibu saya perlihatkan yang namanya angiogenesis. Ini contoh kondisi angiogenesis. Angiogenesis adalah di mana pembuluh darah akan terbuka dengan latihan nafasan, di mana pembuluh darah baru itu akan terbentuk dan distimulan, diberikan stimulin atau micu dengan adanya oksigen yang lebih banyak dalam tubuh kita. Nah,
Biasanya ini juga akan ditunjukkan di sini sebuah pembuluh darah itu akan karena adanya nitrit oxide yang kita dapatkan dari latihan pernafasan. Sekali lagi, nitrit oxide itu baru akan muncul apabila Bapak Ibu melakukan olah nafas dengan penarikan nafas dari hidung ke paru-paru. Tarik, buang, nyeret mulut, bahkan nitrit oxide akan terbentuk dan ini membuat arteriogenesis. Jadi di mana pembuluh darah akan membuka lebar. Arteriogenesis. Di sini juga terlihat kondisi-kondisi seperti ini membentuk angiogenesis, maturation, pembuluh darah baru akibat proses oksigenisasi. Itu terjadi sama pembuluh darah kita. Ini contohnya di otot ya, Bapak Ibu ya. Contohnya di otot. Jadi apabila semakin banyak oksigen dalam tubuh kita, maka pembuluh darah baru akan terbentuk. Selama ini kita ketahui yang namanya terjadinya pembuluh darah baru hanya terjadi pada tubuh kita sendiri dan biasanya terjadi selama apabila kita mengalami masalah. Misalnya, Bapak Ibu jatuh memar, memar ya, maka secara otomatis pembuluh darah tersumbat ya. Saya Bapak Ibu memar, jatuh, memar, dan kemudian pembuluh darah pecah. Karena pembuluh darah pecah, maka biasanya pembuluh darah tersumbat. Yang tersumbat itu menimbulkan rasa sakit biasanya, bengkak, sakit, dan sebagainya. Nah, selama perbaikan, tubuh akan melakukan fungsi angiogenesis, di mana darah-darah yang luka darahnya, pembuluh darahnya rusak, dan sebagainya akan dibentuk pembuluh darah baru. Itu selalu. Jadi terjadi pembentukan pembuluh darah baru selama penyembuhan, tetapi hanya biasanya terjadi pada daerah-daerah yang berotot banyak, berserabut banyak. Nah, apa yang terjadi apabila di jantung kita? Di jantung kita itu sering terjadi kasus penyumbatan pembuluh darah dan itu sering ditakuti. Kenapa tidak ditakuti terjadi di otot di bagian tubuh lain? Kenapa di otot jantung lebih ditakuti? Ya, karena kadang-kadang mengakibatkan proses kematian mendadak dan membuat orang jadi jadi apa? Jadi lebih khawatir kalau andai kata terjadi penyumbatan-penyumbatan ini. Tetapi kasus Pak Yusuf yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa mendengar langsung pada Pak Yusuf, karena saya juga baru mendengar tadi pagi, kejadiannya seperti ini. Kejadian Pak Yusuf seperti ini, mirip kurang-kurang lebih seperti ini. Di mana jantung Pak Yusuf terjadi penyumbatan 90%. Apabila terjadi penyumbatan 90%, maka banyak bagian yang tidak akan menerima aliran darah. Ini biasanya terjadi, orang kan biasanya ada banyak sekali penyumbatan. Nah, yang terjadi pada Pak Yusuf seperti inilah kira-kira ilustrasinya. Tetapi karena latihan pernafasan, yang saya sudah sampaikan teorinya dahulu bahwa seseorang bisa mengalami angiogenesis pada jantungnya. Dan saya memang meyakini secara teori olah pernafasan apabila sel-sel kita selalu membutuhkan oksigen, maka secara otomatis dia akan membuat pembuluh darah baru agar oksigen itu bisa didapatkan dengan cara mencari jalannya sendiri, yaitu membentuk pembuluh darah yang tiba-tiba menyambung. Lihat Bapak Ibu, ini aslinya begini, terus kemudian menjadi begini, nyambung ke bawah. Ini sebut angiogenesis. Angiogenesis. Dan ini menarik sekali karena kejadiannya sangat langka. Sangat langka. Saya sendiri kadang-kadang tidak merasa kalau ada anggota kita juga sudah mendapatkan kondisi itu. Mungkin Pak Yusuf bisa bercerita ke teman-teman, Pak. Karena di sini banyak ya anggota yang belum tahu
Karena rupanya antara yang tadi pagi berlatih dengan malam ini berlatih berbeda, Pak. Silakan Pak Yusuf. Ya, kenapa saya istimewakan Pak Yusuf? Karena kenapa? Pak Yusuf termasuk orang yang rajin, rajin mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan beliau teachable sekali. Teachable sekali artinya benar-benar mau belajar, benar-benar mau melakukan dan ini hasil yang diberikan. Silakan Pak Yusuf. Selamat Selamat malam. malam, Pak Eko dan teman-teman sekalian. Mungkin saya akan ulangi dengan versi singkat mungkin Pak Eko ya. Soalnya kalau versinya yang lengkap bisa 20-30 menit kemarin. Ya versi singkat aja. Ya saya sih diduga penyumbatan sudah sejak 2002. Ya 2002 waktu itu dengan pemeriksaan biasalah EKG gitu. Wah saya diindikasi penyumbatan. Akhirnya saya direkomendasikan ya untuk CT scan lah. Akhirnya itu pun tidak bisa langsung saya lakukan CT scan karena waktu zaman dulu CT scan mahal sekali ya dan langka waktu itu. Waktu itu tahun 2002 sampai 2008 saya baru CT scan di Jakarta di Rumah Sakit Abdi Waluyo waktu itu. Karena ini rumah sakit terkenal, mungkin baru yang pertama kali punya CT scan waktu itu. Saya periksa di sana, akhirnya hasilnya keluar kalsium skor saya nol. Tapi ada penyumbatan 50% di arteri RCA itu. Dan yang lainnya kan ada 3 pembuluh darah, yang duanya tidak ada juga. Terus dokter rekomendasi saya suruh kateter. Waduh, CT scan aja mahal, apalagi kateter waktu dulu belum ada BPJS. Wong itu aja saya CT scan ngutang sama adik saya. Jadi saya enggak lah, enggak apa-apa kok, enggak ada keluhan, enggak ada apa juga. Terus dokter rekomendasi mungkin yang lebih murah. Coba cek ke ini, kedokteran nuklir di Hasan Sadikin. Saya juga nggak tahu dicek apa itu kedokteran nuklir, ya saya nurut aja. Saya cek kedokteran nuklir Hasan Sadikin, keluar hasilnya. Juga nggak tahu apa itu. Ya saya simpen aja. Udah. Akhirnya 2000, itu pun Hasan Sadikin bukan langsung loh, 2008, 2009. Habis itu ya singkatnya aja, saya 2000, Juni 2021 kan ikut MOBI karena HbA1c saya sempat yang tertinggi 8,5 ya. 8,5 jadi diabetes, itu pun sudah melalui beberapa tahun dengan macam-macam diet, macam-macam ini ya, diet inilah, diet itu, obat inilah, obat itu. Ya akhirnya ketemu MOBI, akhirnya kok rasanya srek, akhirnya mulai latihan, latihan terus, ikut ya ikut olah nafas, hampir semua saya ikutin, mulai dari olah nafas ini sampai glaukoma, sampai intermittent hypoxia, sampai yang Sabtu Minggu, saya ikutin semua itu. Saya ingin belajar lah. Ya, tidak terasa juga diet kita lakukan, sudah sampai sempat HbA1c-nya 5,8 lah, artinya secara fisik sehat ya, karena juga berat turun 10 kiloan kan, mulai dari 72 74 turun sampai hampir 60-an itu. Sekarang sudah balik lagi 65-an, Pak. Akhirnya saya pikir saya udah ini kan mestinya fisik bagus ya. Akhir 2024 saya CT scan. CT scan lagi di Seloam Bali sini, kebetulan saya domisili di Bali. Ini karena pakai BPJS ya saya oke-oke aja. Jadi saya pakai BPJS kan ya nggak bayar kan, bayar iuran aja kan. Ya, Pak. Eh, Akhirnya ditemukan kalsium skor saya 600 lebih dan diindikasikan ada penyumbatan lebih parah itu di 3 pembuluh darah saya. Tapi ini CT scan kan hanya mengindikasikan secara medis 80% saja. Maksudnya keakuratannya gitu loh. Akhirnya kita direkomendasi kateter.
Oke, kateter kita pakai BPJS juga nggak bayar ya. Oke aja. Akhirnya di kateter tanggal 4 Januari ditemukan penyumbatan pembuluh darah saya 90, 70, 50. Dan dokter waktu itu meriksa langsung waktu kateter kan, wah ini mau dipasang ring nggak bisa Pak, karena pembuluh darah Bapak kecil. Ukurannya 175, padahal ring paling kecil 2,2 milimeter. Jadi tidak bisa di ring. Ya ini rekomendasinya harus dipepas kalau Bapak mau aman. Ya saya juga, waduh, ini kan pepas bukan operasi kecil, operasi besar kan. Tahu-tahu kena vonis begini, ya saya runding sama istri, ya ini. Oke lah kita alternatif terburuk, termurah, dan artinya instan ya. Karena di Bali cuma ada satu rumah sakit yang bisa nangani. Karena yang kelas A itu yang bisa nangani, itu rumah sakit Sanglah dulu namanya, sekarang rumah sakit murah sekarang. Ya, saya daftar aja. Daftar, saya daftar, diproses, dicek lab, dicek darah lagi, dicek eko lagi, ya semua dicekin lah. Akhirnya sampai supaya akan dikonferensikan. Tapi sebelumnya saya was-was juga nggak tahu ini bypass nih gimana. Saya konsul dulu dengan salah satu dokter bedahnya. Ya pokoknya saya mestinya mau konsultasi sama dokter jantungnya di rumah sakit itu lagi gimana gitu. Bedah bypass itu kan nggak tahu kita. Akhirnya ketemu dokter bedah malahan. Dokter bedahnya dia bilang, wah kasus bapak ini ya memang umum. Ini ada pasien yang nunggu 150 orang. Dan kita Mas, kerja seminggu cuma bisa nangani 3 pasien. Berarti kalau 150 bagi 3 itu 50 minggu. Berarti giliran saya nanti tahun depan. Awal tahun 2024 berarti kan tahun 2000 tahun kan awal tahun 2025 berarti tahun 2026 awal tahun baru bisa ditangani. Tapi nggak tahu gimana prosesnya. Waktu itu sebelum di kateter itu saya sudah punya rencana pergi ke Vietnam dan ke Aussie waktu itu. Tiket sudah beli semua karena kan tadinya kan nggak tahu. Akhirnya saya tanya sama dokter yang di Siloam yang vonis saya untuk bypass. Kan saya udah masuk kan ke rumah sakit itu dan saya udah ketemu dokter waktu itu. Dokter Siloam bilang nggak boleh, risikonya tinggi sekali, bahaya, kamu nggak boleh terbang apalagi mau pergi jauh gitu. Penyumbatan 90 ini tidak main-main. Jadi kalau tahu-tahu di jalan kena serangan susah, tidak boleh, dilarang sama sekali saya. Akhirnya saya pikir, waduh, ini akhirnya saya bilang, waduh, ini tidak jadi pergi, dibatalin semua nih. Istri juga bilang, ya udah dibatalin loh gimana? Ada juga apa batalin salah satu. Ada kita ketemu dokter dari teman Aussie juga waktu berkunjung ke Bali, wah ya risiko Bapak jangan sembarangan pergi. Ya salah satu dibatalin atau ditunda lah. Ya saya cari di Dipsik juga, wah kasus ini juga memang kalau bisa ditunda. Kalau kamu mau memaksakan ya coba cek. Akhirnya saya cobalah cari second opinion dokter yang nangani proses untuk bypass saya. Karena kalau di BPJS ini di rumah sakit kelas A yang nangani kan junior-junior itu banyak. Jadi yang senior nggak nongol. Akhirnya saya konsul ke junior-junior ini ada 3 dokter yang ngerumunin saya. Dia bilang, ya kalau lihat fisik Bapak nggak apa-apa ya. Oh, Bapak yang Bapak perlukan ini fit to flight. Maksudnya boleh untuk terbang gitu. Kalau gitu oke lah. Bapak kita rekomendasikan ke dokter senior. Senior untuk pemulihan itu. Itu kan di dokter jantung kan macam-macam tuh. Ada yang bagian bedah, ada bagian intervensi, ada bagian untuk pemulihan. Terus untuk ini lah saya akhirnya dikasihkan ke dokter senior.
Dia bilang, oke Pak, kita sebelum saya berikan surat rekomendasi fit to flight untuk terbang Bapak, saya mesti tes dulu stress treadmill artinya. Jadi saya di treadmill, dipasangi kabel-kabel semua, di echo gitu. Setelah dilakukan tes sampai berapa menit gitu, wah Bapak bagus ini fisiknya. Terus sampai dia sampai batas tertentu, dia bilang, wah Bapak boleh nih berangkat, tidak apa-apa. Ternyata saya punya hasil eco stress meal ini. Sebelumnya tahun 2022 saya pernah lakukan juga di rumah sakit lain. Ternyata hasilnya lebih bagus dari 2022 itu. Jadi 2025 itu lebih bagus. Itu Hmm. satu hal. Terus akhirnya saya dikeluarkan surat fit to flight. Saya terbang, saya dicek juga kaki saya. Jadi saya dicek oleh dua dokter senior jantung. Ya, saya dicek kakinya semua, ada penyumbatan semua enggak. Akhirnya saya disuruh berangkat cuma disuruh pakai compression apa tuh stocking compression ya supaya nanti kalau di pesawat terbang kan duduk terus kan dianjurkan setiap jam suruh suruh jalan-jalan lah. Dan waktu itu dokter mudanya itu bilang junior bilang Bapak bolehlah jalan-jalan ya santai rileks gak apa-apa tapi jangan naik gunung loh ya. Saya dibilang itu. Saya juga ke Vietnam itu kan diatur oleh adik-adik saya. Saya nggak tahu mau ke Hanoi kemana itu nggak tahu. Akhirnya habis dari Hanoi itu ternyata naik gunung ke Sapa yang tingginya 1.600. Dan waktu saya pakai oximeter di situ cuma tercatat 92. Jadi turun 92 itu. Dan di situ kota itu kota kabut semua jadi memang tinggi. Dan kebetulan hotel saya juga naik tinggi 45 derajat, naik turun sehari bisa 3 kali naik turun itu. Ya ngos-ngosan juga, tapi nggak sampai ada nyeri, ada apa tuh sesek dada saya karena saya ada penyumbatan ini aneh juga. Waktu itu Pak Pak Yusuf merasa nggak bahwa mungkin saja itu terjadi angiogenesis atau waktu itu belum paham, Pak? Belum terlalu paham, Pak. Oh Nggak ya, paham kan, cuma teori aja kan, Bapak. Nah, teorinya nggak sepintas aja kan, iya iya. sepintas kan. Habis itu besoknya malah naik lagi ke gunung yang lebih tinggi 3.400. Lebih Itu tinggi lagi. namanya Fancy Pen. Di Fancy Pen itu cuman enggak jalan ya, kita dibantu naik pakai kereta gantung, pakai tram, terus pakai tapi ada jalan kakinya juga yang sampai 3 lantai bertahap berapa kali gitu. Ya saya jalanin juga. Sampai itu juga kita pakai perjuangan ya, desek-desekan itu kalau masuk kan namanya daerah Hanoi itu kan dekat China juga penduduknya kan penuh sekali. Jadi kita masuk gerbang aja desek-desekan semua. Jadi pakai perjuangan. Ya syukur juga tidak ada apa-apa sampai sampai ke atas ke puncak 3.400 itu sama seperti Semeru. Jadi di sana sudah bukan hanya kabut lagi, sudah anginnya gede, wabut dingin sekali ya. Ya akhirnya yang penting saya sudah sampai puncak, saya turun ya, baik-baik aja. Setelah itu 5 hari berserang saya pulang ke Indonesia, 5 hari berikutnya saya ke Australia. Ke Australia itu ternyata saya kan dapat tiket promo dari SQ Singapore Airlines. Jadi dari Bali mesti ke Singapura dulu, dari Singapura baru ke Sydney. Jadi itu perjalanan kurang lebih ada 12 sampai 13 jam itu di pesawat. Ya, itu yang dikhawatirkan dokter mungkin suruh pakai stocking compression segala. Dan kalau saya kira Bapak Ibu nggak asing dengan canggih iPod ya, jualannya jauh sekali dari terminal satu ke terminal lain kan jauh sekali jalan kita juga nggak ya nggak persiapan lah artinya mau kemana-kemana itu kan susah. Kita jalan ya kita jalanin aja udah. Saya Ya, disuruh pakai kursi roda sama adik-adik saya nggak mau
Dia bilang tuh, saya Itu nggak mau. ya ya canggih emang jauh Pak. Itu apa ya? Kalau saya itu mungkin mirip kayak terminal terminal 3 Garuda itu Pak ya mungkin. Lebih jauh Pak, Itu jauh lagi ya. lebih jauh Pak. Waduh. Ya, Terminal 3 oke. Garuda itu capek banget itu. Ya, saya terus akhirnya terbang, tidak ada apa-apa ya sampai Sydney. Lah di Australia juga mungkin Bapak Ibu tahu juga di sana kan tidak ada yang naik mobil-mobilan. Kita hampir jalan terus sehari bisa jalan 20.000 step itu, 15.000 sampai 20.000 step. Itu nyusuri pantai semua itu juga jauh 5 kilo itu jalan itu juga ya syukur puji Tuhan nggak ada apa-apa sampai 2 minggu muter dari Sydney ke Brisbane, dari Brisbane ke Gold Coast, dari Gold Coast ke Melbourne, akhirnya pulang lagi ke Singapura, Singapura Bali, tidak ada apa-apa. Syukur tidak ada sesek, tidak ada nyeri, tidak ada ini. Akhirnya saya lapor ke dokter Siloam yang melarang saya itu tadi. Maaf dokter, saya ngelarang ngelarang apa tuh ngelanggar atur apa tuh larangan dokter. Saya pergi ke Vietnam dan ke Australia. Tapi saya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Saya tunjukkan saya punya fit to flight ya karena saya dibawain surat ini dokter. Dokternya ya agak bingung juga menggong gitu. Dia periksa-periksa apa tuh dokumennya, dokumen lab saya, dokumen ini. Dia bilang, dah kalau gitu ya udah usah bebas. Dia bilang gitu. Loh, lah kok enak aja habis bilang bebas sudah kasih surat rujukan. Sekarang udah, lah terus alasannya apa? Nggak usah bebas, dok. Ya ada pasien dia yang seperti ini tidak perlu bebas. Ya, tapi kan tiap pasien sendiri-sendiri. Saya pikir oke lah. Saya ini sudah ya istri juga seneng tidak bebas, tapi kan tidak bisa main percaya aja kan. Ini kan tiap orang bisa sendiri-sendiri. Saya tetap usaha. Artinya meyakinkan kalau saya benar tidak perlu bebas gitu. Akhirnya saya teringat saya punya hasil kedokteran nuklir yang 2009 itu. Saya konsul ke Bali International Hospital yang baru dibuka itu. Saya pikir di sana kan mungkin ada dokter jantung yang jago, atau apa. Saya konsul ke sana. Saya bawa data-data saya semua. Dia bilang, oh, ya bagus nih Pak. Ya cobalah Bapak kalau gitu, karena saya dilihat di webnya ada cek untuk kedokteran nuklir itu. Saya pikir daripada jauh-jauh saya mesti balik ke Bandung lagi atau cari kemana yang ada di Semarang, Jogja atau Jakarta. Saya pikir di Bali kalau ada, ternyata di sana mesinnya ada memang, tapi dokternya belum ada, izinnya belum keluar, jadi tidak bisa. Jadi saya dianjurkan tetap untuk cek kedokteran nuklir ini. Akhirnya baru Juni kemarin terlaksana di Jogja, itu pun lewat jalan yang berliku-liku. Akhirnya saya bisa dicek kedokteran nuklir itu di Rumah Sakit Sarjito dan hasilnya, tapi saya tidak bisa lihat langsung hasilnya karena waktu itu seharusnya saya di Semarang direkomendasikan ke Jogja dan di Jogja itu tunggu 3-4 hari baru jadi hasilnya. Akhirnya teman saya ngambil kirim ke saya baru eh, Agustus kemarin itu 20 21 Agustus kemarin saya baru cekkan hasilnya ke kedokteran nuklir yang ada di Semarang. Karena waktu itu saya mau cek di Semarang, mesinnya tidak siap, itu butuh seminggu, terus saya dirujuk ke Jogja, makanya rumit itu. Akhirnya saya ke Semarang, waktu itu kebetulan, ya waktu itu seminggu setelah itu kan bersama-sama Pak Eko sama Bu Yuli kan ada Ya seminar ya ya. kesehatan, ya. Semarang Pak. Ya, yaitu saya cekkan ketemu dokternya, kedokteran nuklir, akhirnya dia lihat hasilnya, dia kaget juga hasil yang 2009 ini, dia bilang, loh ini saya yang buat, loh maksudnya yang buat gimana dok? Kan saya baru-baru ketemu dokter ini. Ini ada inisialnya GG,
GG ini dulu saya kan tugas di Hasan Sadikin, ini saya buat ini. Namanya Gani Gunawan. Ini inisialnya GG. Saya baru perhatikan, oh iya ada inisial GG di sebelahnya tanda tangan kepala polikliniknya nuklir itu. Terus saya gimana dok? Ini sekarang perbandingan kalau berarti dokter yang lihat sama dokter yang bos sama dokter ini yang tunjukkan gimana dok? Dia bilang hasilnya bagus tuh. Duh, bagus gimana dok maksudnya? Hasilnya 2009 sudah 16 tahun ini 2025 hasilnya lebih bagus. Loh kok bisa dok? Ya bisa aja. Mungkin bapak diet atau ada apa lifestyle yang beda lain. Saya pikir waduh. Terus saya kan pernah juga konsul sama dokter intervensi yang direkomendasikan dari dokter Sulam untuk coba cek dokter intervensi. Dia kan nakut-nakuti saya bisa silent killer kalau ini tidak ada keluhan, tidak apa ini bahaya kalau kamu tidak segera dikerjakan ya. Karena kan ternyata 8 April itu sudah disetujui, jadi tidak perlu tunggu setahun. Ternyata ada pekerjaan yang lebih cepat. Jadi 8 April saya sudah setuju untuk kalau mau bisa dibedah dan gitu. Akhirnya saya pikir ya ngapain saya bedah. Akhirnya ya itu. Nah ini saya tanya ke dokter nuklirnya itu, dok ini kok dokternya nakut-nakutin ini ada silent killer, kemungkinannya gimana dok untuk heart attack tuh? Ya bapak dengan keadaan gini kemungkinannya kecil. Ya kemungkinannya ada angiogenesis karena bapak apalagi bapak ya olahraga rutin jalan kaki aja gitu kemungkinannya kecil dia bilang gitu. Nah, saya masih belum belum ini kan saya cerita dengan dokter nuklir ini kalau itu kok dokternya yang mau bedah kok nakut-nakutin ada silent killer ini dok kalau didiemin aja lama-lama nggak ada keluhan ini lebih bahaya dia bilang gitu. Ya kemungkinannya kecil sekali karena ini ya anulah kecil sekali ya kemungkinan dengan keadaan bapak ini jantungnya karena jantung itu kedokteran nuklir itu ternyata begini Bapak, Ibu mungkin ada gambaran. Jadi jantung saya itu seperti sawah, ya sawah satu lingkaran sawah, kotak sawah gitu. Jadi proses nuklir itu jantung saya itu dibelah, jadi dipotong-potong tipis-tipis gitu, vertikal dan dipotong-potong horizontal. Dan itu ada pembuluh darahnya sampai ke otot-otot itu kelihatan semua. Otot-otot saya itu penuh dengan aliran darah semua. Jadi sawah saya ini hampir tidak ada cacat. Hmm. Kan lebih baik kan 16 tahun berarti kan seharusnya secara manusiawi kan 16 tahun berikutnya lebih tua kan lebih jelek harusnya. Bermasalah, lebih bermasalah. Ya, nah ini lebih bagus. Jadi sawah saya itu teraliri darah semua. Bagus. Salah satu indikasinya ya saya baru dengar ini. Ya itu salah satu bisa Pak, angiogenesis. Bapak punya ini tumbuh-tumbuh baru. Kan saya sudah beberapa kali pernah tanya Pak Eko untuk ngeceknya dan bukan Pak Eko aja, dokter-dokter lain saya tanya itu bisa enggak angiogenesis itu kalau ada angiogenesis itu kelihatan enggak tentu enggak bisa dilihat baik CT scan maupun kateter enggak bisa dilihat karena itu berupa pembuluh darah rambut kecil-kecil tuh. Tapi dengan kedokteran nuklir ini terbukti bisa dibuktikan bahwa karena terhambat seharusnya rusak tapi baik-baik aja. Ini berarti ada yang mengaliri lainnya. Dan Hmm. ini juga dikonfirmasi saya kan eh, sama dokter Gani Gunawan yang kedokteran nuklir dianjurkan coba Bapak konsul ke dokter bedahnya. Jangan dokter intervensinya spesialis jantung tuh macamnya banyak. Dokter bedahnya. Baru kemarin itu saya konsul ke dokter bedah yang mau bedah saya. Ini malah ketua timnya sendiri yang tim konferensi yang memutuskan saya bypass. Saya konsul, saya keadaannya begini dokter gini ini. Oh ya boleh sementara itu memang ada ya, ini berarti ada angiogenesis ya dokter. Ya, ini angiogenesis memang terbukti dia bilang itu. Dan
terus kemungkinan untuk saya ada silent killer ini gimana dok? Dia bilang itu. Kan yang temennya dia kan nakut-nakutin saya, cuma saya nggak omong kan. Hmm. Dia bilang, ya bapak kemungkinan kecil juga karena begitu bapak ada serangan ini, bapak ada backupnya ini kan, pembuluh darah baru ini bapak yang ngisi gitu. Jadi sesuai dengan kedokteran nuklir itu. Jadi dia bilang oke, bapak nanti kontrol aja setengah tahun di CT scan lagi atau nanti ya apa dicek kedokteran nuklir lagi gimana keadaannya. Kalau enggak ini ya nanti lihat aja 2-3 tahun gimana dia bilang gitu. Itu Nah, seksian saya.